Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Ghafur, Askadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Kewaspadaan aktif hadapi bencana. Memasuki bulan kedua 2021, lengkap sudah bencana hidrometeorologi menghantam Provinsi Lampung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memang sudah menyampaikan peringatan akan datangnya berbagai jenis bencana tersebut. Curah hujan tinggi memicu longsor di sejumlah daerah, termasuk longsor di Kompleks Perumahan Citraland, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 2 pekan lalu. Akibat kejadian tersebut, 2 rumah yang sedang dibangun ambles. Tingginya curah hujan juga menimbulkan banjir. Di Lampung Selatan, banjir merendam ribuan hektar sawah. Banjir ini makin menyulitkan petani di tengah maraknya serbuan hama tikus yang mengganas. Teranyar, 2 hari lalu, angin kencang menerjang 4 daerah di Lampung. Di Bandar Lampung, angin kencang menumbangkan pohon perindang jalan dan menimpa kendaraan yang sedang melintas. Di Pesawaran, angin kencang meluluh lantakan lokasi wisata Pantai Klara. Pepohonan peneduh tumbang dan bangunan pondok di tepi pantai itu tersapu badai. Sementara di Kecamatan Baradatu, Waikanan, Puting Beliung menyapu 6 kampung. Beberapa pohon tumbang dan atap rumah melayang. Terparah di Lampung Timur. Di Kecamatan Pasir Sakti, angin kencang itu menyapu rumah di Dusun 4, Desa Mekarsari, serta Dusun 5 dan 8, Desa Pasir Sakti. Tercatat 55 rumah di kedua desa tersebut mengalami kerusakan ringan hingga berat. Akibat kejadian tersebut, seorang warga luka berat dan 2 luka ringan. Munculnya bencana yang datang secara bergelombang itu lagi-lagi menyadarkan manusia untuk selalu waspada terhadap perubahan alam. Fenomena La Nina benar-benar telah menunjukkan wujud nyata di provinsi ini, yakni dengan datangnya berbagai bencana hidrometeorologi. Kewaspadaan terhadap datangnya bencana bukanlah bersikap pasif dan berpasrah diri, melainkan kewaspadaan aktif. Aksi konkret kewaspadaan aktif itu bisa dilakukan melalui banyak cara, semisal memangkas pohon yang terlalu rindang atau menebang pohon yang terlalu tinggi yang diperkirakan membahayakan keselamatan jiwa. Dalam kejadian di beberapa tempat, angin kencang akan menumbangkan pepohonan dan menimpa rumah penduduk. Kewaspadaan aktif juga bisa dilakukan dengan membersihkan sungai atau drainase di lingkungan sekitar. Untuk banjir yang merendam lahan pertanian, umumnya akibat limpasan air dari sungai karena tidak mampu menampung debit air dari hulu. Kedepan, pemerintah daerah perlu menyisihkan anggaran untuk proyek pengerukan sungai agar banjir tidak selalu berulang. Sementara banjir di perkotaan lebih dipicu pada tersumbatnya drainase oleh berbagai tumpukan sampah. Semua langkah kewaspadaan aktif menghadapi bencana itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Tidak bisa juga hanya mengandalkan pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat harus mengambil peran aktif secara bersama-sama. Hanya itulah cara terbaik untuk menghadapi bencana hidrometeorologi yang datang tanpa permisi. Oke Bang Ago, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Baik, kita mencoroti bencana yang datang bertubi-tubi di sejumlah daerah di Provinsi Lampung. Ya, tentu saja adanya bencana yang bertubi-tubi itu tidak bisa kita hadapi begitu saja, ya pasrah begitu saja. Kita harus waspada ketika bencana
dapat saja datang kapan saja dan di mana saja. Dan kewaspadaan itu tidak boleh dalam bentuk kewaspadaan yang sifatnya pasif, tapi dia merupakan kewaspadaan yang sifatnya aktif. Makanya kita beri tagline, tajuk kita kali ini adalah kewaspadaan aktif menghadapi bencana. Oke, ini sebenarnya apa sih Bang yang dimaksud dengan kewaspadaan aktif? Apa bedanya dengan kewaspadaan pasif? Ya, tentu saja kewaspadaan aktif berarti kita dalam kondisi waspada tapi tetap melakukan upaya-upaya. Upaya apa saja? Upaya tentu saja mencegah terjadinya bencana, ya kan? Mengurangi dampak apabila bencana itu terjadi, ya kan? Kemudian mencegah korban atau kerugian supaya tidak jauh lebih besar. Makanya diperlukan kewaspadaan yang sifatnya aktif. Baik, kalau kita kilas balik dari tahun akhir 2020 hingga dengan Februari 2021 terjadi cuaca ekstrim gitu ya Bang. Nah ini kan tentunya banyak sekali bencana alam yang terjadi karena hidrometeorologi. Nah ini apa saja bencananya dan kapan saja terjadinya? Iya, kita harus pahami dulu apa itu bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang disebabkan karena perubahan cuaca dan siklus hidrologi, ya, di mana biasanya bentuknya terjadi kekeringan yang berkepanjangan atau juga hujan yang berkepanjangan, intensitasnya yang sangat tinggi sehingga memicu terjadinya banjir, longsor, ya kan, bahkan angin puting beliung. Nah, di Provinsi Lampung kalau kita lihat ya baru-baru inilah ya, sebulan terakhir itu terjadi longsor di salah satu perumahan ya di Bandar Lampung. Kemudian juga terjadi banjir ya yang merendam sejumlah area persawahan di Lampung Selatan. Dan yang terbaru adalah pemirsa juga tahu sendiri bahwa baru-baru ini terjadi bencana alam terpaan angin puting beliung ya. Terjadi di sejumlah wilayah sekaligus ya, ada di Pesawaran, di Pantai Klara, kemudian di Wekanan, di Lampung Tengah dan di Lampung Timur. Oke, untuk perakiraan sendiri baik itu dari BMKG gitu dan juga sebagainya, apakah ini akan sampai kapan puncak terjadinya bencana ini, Bang Ago? Iya, BMKG melansir ya, data terbaru BMKG memperkirakan intensitas curah hujan itu akan tetap lebat di sejumlah daerah di Provinsi Lampung ya selama dari 10 sampai 16 Februari ke depan. Jadi kurang lebih seminggu ke depan itu intensitas curah hujan masih cukup tinggi. Makanya BMKG mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai terjadinya bencana-bencana susulan. Ya, tentunya kita perlukan sekali kesiapan ya Bang Ago untuk menghadapi ini baik itu dari tingkat pemerintah maupun juga masyarakat. Betul. Tapi tahan dulu untuk penjelasannya kali ini dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.